pagi anggota jemaat yang dikasih Tuhan. Selamat datang dan selamat berbakti di GKI Petirongan. Sebelum memulai kebaktian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, hari ini akan dilayani perjamuan kudus. Pada saat pembagian roti dan anggur, bagi umat yang belum terlayani, dapat menghubungi majelis jemaat terdekat. Yang kedua, kebaktian Paskah akan diadakan pada hari Minggu 27 Maret pukul 4.30 pagi, 8.30 dan 17. Demikian fakta yang perlu disampaikan. Selanjutnya kami undang segenap jemaat bangkit berdiri. Hari ini kita mengenang tangan sang tukang kayu yang dipaku di kayu salib. Hari ini kita mengenang Yesus yang mengenakan jubah ungu, dihina dan dicela. Hari ini kita memperingati kematian Yesus, namun kematiannya bukan akhir segalanya. Inilah Jumat yang agung.
kasih dalam Yesus Kristus. Dan tentunya juga selamat memperingati hari Jumat Agung, baik bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di dalam ruangan ini maupun saudara-saudara yang ada di lantai 4. Dimanapun posisi kita duduk, kita berada, biarlah tidak mengurangi sukacita kita untuk tetap mengenang dan memperingati karya salib, pengorbanan Yesus Kristus, bukti cintanya yang terbesar ditujukan bagi seluruh umat manusia, termasuk Anda dan saya hari ini. Saudara, melalui tema kematian bukan akhir segalanya, kita diajak untuk tetap berharap kepada Kristus, bukan yang lain. Sekalipun Kristus mati itu bukan tanda kekalahannya, melainkan tanda kemenangan atas maut dan tanda cinta kasihnya kepada kita. Maka kita tetap bisa terus berharap kepadanya. Sebagaimana disaksikan di dalam 2 Korintus 1 ayat 10, yang menyatakan dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Biarlah hidup kita tidak kekurangan harapan, kita tidak letih dan tidak menjadi putus asa dalam menjalani gelora kehidupan ini. Mari saudara, diberi kesempatan bagi kita untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Adakah kita selama hidup tetap menaruh harap dan percaya kepadanya, atau kita masih mengandalkan kekuatan diri ataupun kuasa-kuasa yang lain? Bapak Ibu Saudara, diberi kesempatan untuk mengaku dosa secara pribadi. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kalau pagi hari ini kami datang ke tempat ini semua adalah karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan diri kami, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kebaikan kami, bukan karena kami orang yang saleh dan suci, tetapi karena Engkau mengundang kami dan Engkau melayakkan kami untuk hadir menghadap kepada Tuhan, bersekutu dengan umat sesama saudara seiman. Biarlah kami tetap datang dengan ketulusan dan kerendahan hati untuk membesarkan nama Tuhan di dalam sepanjang ibadah kami. Jauhkan keluh kesah, jauhkan kepahitan diri, jauhkan kekecewaan dan kemarahan di dalam batin kami, yang semuanya ini akan mengganggu relasi kami dengan Engkau. Pulihkanlah kami Bapa, kalau hari-hari ini kami menghadapi sengsara, kami menghadapi pergumulan batin yang berat sekali. Tuhan, Engkau mengerti apa yang kami hadapi. Engkau mengerti sebatas mana kekuatan kami. Untuk itu Bapa, biarlah kami boleh terus datang berharap kepada Engkau. Kami boleh terus menyandarkan pengharapan kami hanya kepada Engkau. Ampuni kalau selama ini kami masih berjalan sendiri, sehingga pada akhirnya masalah demi masalah terjadi karena kelalaian kami. Ampuni kalau kami berusaha menyelesaikan kesalahan itu dengan cara kami sendiri pula, sehingga keadaan menjadi bertambah rumit. Ampuni pula Bapa, kalau karena kesombongan dan keangkuhan kami, maka banyak orang saat ini mengalami kepahitan hati. Banyak orang mengalami kerugian besar dan menjadi putus asa. Ampuni kami semua, apapun dosa salah yang kami akui pada pagi hari ini. Dan biarlah perkenan kasih-Mu yang mengampuni dan menyucikan kami, melayakkan kami kembali untuk datang di hadirat-Mu yang kudus, melayakkan kami kembali untuk menaikkan puji-pujian kami kepada Engkau, dan juga melayakkan kami untuk menerima berkat firman yang daripada-Mu. Tuhan, hapuskanlah dosa kami, sucikan kami, jadikanlah kami manusia yang baru. Dan kami menyerahkan seluruh beban dosa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Matius 12 ayat 20 dan 21. Bulu yang kotoh terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Amin. Saudaraku di dalam Kristus, engkau telah diampuni. Salam damai. Jemaat persilakan duduk kembali. Mari saudara kita mempersiapkan diri untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa Surgawi, karuniakan kelemah lembutan dalam batin kami untuk siap mendengar firman Tuhan. Karena hati yang keras tidak akan bisa menerima benih firman, tidak akan bisa menumbuhkannya dan menghasilkan buah yang baik. Hanya hati yang lembutlah yang dapat ditanami benih firman Tuhan dan menghasilkan buah-buah yang lebat, buah yang manis yang bisa dinikmati. Untuk itu Bapa, kami menyerahkan hati kami sepenuhnya kepada Engkau, agar Engkau yang mempersiapkannya dan Engkau yang membentuknya seturut dengan kehendak-Mu, sehingga apa yang Kau sabdakan kepada kami dapat sungguh kami mengerti dan segera kami lakukan di dalam kehidupan kami hari demi hari, dalam setiap bidang kehidupan yang kami jalani, dalam segala lingkungan di mana Tuhan tempatkan kami boleh selalu disiapkan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan diri kami. Amin.
nama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia, dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah, ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruhnya pada Allah. Baiklah, Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia berkata, akulah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabatani?" Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ya Allahku, mengapa kau tinggalkan? Ku berseru
Mari jemaat kita bangkit berdiri dan mendengarkan pembacaan Injil Yesus Kristus di dalam Matius 27 ayat 47 sampai 54. Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karam, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang tulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, "Sungguh, Dia ini adalah Anak Allah."
sejak lahir manusia itu lemah. Dia tidak berdaya. Hidupnya singkat, penuh derita. Ia bersemi dan lahir seperti kembang, lenyap seperti bayangan, terus menghilang. Ya Allah, masakan Engkau mau memandangku dan menghadapkanku ke pengadilan-Mu? Dapatkah manusia yang berdosa mendatangkan hal yang sempurna? Jumlah umur manusia sudah Kau tentukan. Jumlah bulannya sudah Kau pastikan. Kau tetapkan pula batas-batas hidupnya. Tak mungkin ia melangkahinya. Biarkanlah ia beristirahat. Jangan ganggu dia, supaya ia dapat menikmati hidupnya sampai selesai tugasnya. Masih ada harapan bagi pohon yang ditebang. Ia akan bertunas lagi, lalu bercabang. Meskipun di dalam tanah akarnya lapuk, tunggulnya mati karena busuk. Tetapi bila disentuh air, ia akan tumbuh kembali. Seperti tanaman muda yang tunas-tunasnya tumbuh kembali. Tapi bila manusia mati, habis riwayatnya. Ia meninggal dunia. Lalu kemana perginya? Seperti air menguap dari dalam telaga, seperti sungai surut sampai habis airnya. Begitu pula manusia yang telah mati, ia tidak akan bangkit kembali. Ia tak akan terjaga selama langit masih ada. Tak pernah lagi bangun dari tidurnya. Sembunyikanlah aku di dalam dunia orang mati. Lindungi aku sampai Kau tidak marah lagi. Tapi tentukanlah waktu untuk mengingat diriku. Hari demi hari aku menunggu sampai habis masa pahit bulan. Kita melanjutkan pembacaan Injil Matius 27 ayat 55 sampai 66. Injil Matius pasal 27 ayat 55 sampai 66. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru.
yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Amin. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Tema kita hari ini adalah kematian bukan akhir segalanya. Anda setuju dengan kalimat itu? Kematian bukan akhir segalanya. Setuju Bapak Ibu Saudara? Kalau bukan akhir, lalu ada apa? Kalau bukan akhir kan berarti ada lanjutannya ya. Saudara, ada satu pertanyaan yang mengganjal pikiran manusia dari dulu sampai sekarang, diwakili oleh Ayub. Di dalam bacaan Ayub 14 ayat 14a tadi, Ayub bertanya, kalau manusia mati, dapatkah ia hidup kembali? Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup kembali? Dapat tidak Bapak Ibu? Kalau manusia mati, dapatkah hidup kembali? Pengennya sih bisa ya, tapi benar-benar bisa atau tidak? Ya mestinya ketika kita menghadapi realita, terutama Bapak Ibu Saudara yang pernah mengalami ada anggota keluarganya yang meninggal, tentu kita akan dengan serentak mengatakan, tidak bisa. Manusia sudah mati ya, tidak akan bisa bangkit lagi. Kalaupun Injil pernah mencatatkan peristiwa Yesus membangkitkan orang mati, Petrus, salah satu murid Yesus pun juga pernah membangkitkan Dorcas. Perjanjian Lama mencatatkan Elia membangkitkan seorang anak janda di Sarfat. Tapi bukan berarti ingin mengatakan bahwa semua orang yang sudah mati bisa dibangkitkan kembali. Bahwa orang-orang itu pun juga pada akhirnya mati. Dan saudara, banyak orang hebat, banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab, ketika mereka berjuang dengan segenap tenaga, ketika mereka menghasilkan karya yang hebat pun, ketika Tuhan sudah tentukan waktunya untuk meninggal, ya mereka meninggal tanpa ada satupun yang membangkitkan. Sekalipun Petrus pernah membangkitkan orang mati, tapi toh dia pun sendiri tidak mengalami itu. Ketika sudah mati, manusia tidak bisa dihidupkan kembali. Lalu orang mengatakan kematian adalah akhir. Ayub mempergumulkan tentang hal ini begitu mendalam. Salah satunya bahkan dia memakai metafora. Ketika pohon itu ketika pohon itu ditebang, dia masih bisa bertunas. Ketika pohon ini akarnya sudah tua dan kemudian menjadi rapuh, tapi ketika dia mendapatkan sumber air lagi, pohon ini juga bisa segar kembali. Tapi kalau manusia sudah habis nyawanya, sudah putus umurnya, mana bisa bangkit? Kematian lantas menjadi akhir. Karena konsep ini, saudara, karena konsep bahwa kematian adalah akhir, maka banyak orang menjadi ketakutan untuk mendengar soal kematian. Banyak orang tidak menginginkan kematian. Tetapi juga bisa jadi dalam kondisi yang lain, kematian menjadi jalan keluar yang paling diharapkan. Ketika kita memiliki segala-galanya, kita dilingkupi dengan orang-orang yang mengasihi kita, dan kita juga mengasihi mereka semua, rasa-rasanya kita akan mencoba untuk menghindari kematian. Keluarga kita pun juga tidak ada yang menghendaki kematian kita karena kita baik terhadap mereka. Orang akan terus berusaha berupaya untuk mengatakan tidak pada kematian. Takut membayangkan mati yang adalah akhir. Tidak lagi bisa menikmati hidup di dalam dunia. Tidak lagi bisa merasakan hal-hal seperti yang selama ini kita rasakan. Tetapi ketika kondisi kita sebaliknya, saudara,
harta tidak punya, sanak famili tidak ada, buat apa lagi saya bertahan lama-lama di dalam dunia? Pengennya cepat mati saja. Bahkan dalam doa-doa kita selalu diselipi dengan kalimat Tuhan, kalau bisa saya segera mati. Dan rupa-rupanya inilah pergumulan Ayub, saudara. Ketika Ayub mengetahui bahwa kematian ini adalah akhir, ketika manusia mati tidak bisa bangkit lagi, maka Ayub berharap, Tuhan kalau begitu aku mati saja. Masukkan aku dalam dunia orang mati dan lindungi aku di sana. Karena di dalam dunia orang mati aku tidak perlu menghadapi lagi sakit penyakit. Aku tidak perlu lagi menghadapi penderitaan yang sedemikian besar. Aku tidak tahan. Sampai kapan Tuhan aku harus mengalami semuanya ini? Ayub berharap cepat mati saja. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika Ayub mengharapkan tentang kematian dirinya, berarti saat itu Ayub belum mati, nyawanya masih ada. Tetapi dalam pengharapan akan kematiannya itu, sesungguhnya Ayub sudah mengalami kematian. Tentu bukan kematian secara fisik karena nyawanya masih ada, tetapi dia mengalami kematian harapan hidup. Saudara, mati tidak hanya berarti hilangnya nyawa dari tubuh kita, tetapi mati juga bisa berarti tidak berfungsi lagi. Kalau kita katakan mesin ini mati, handphone itu mati, itu berarti alat-alat ini tidak lagi bisa berfungsi. Demikian pula saudara, dalam hidup manusia kita itu punya harapan. Tapi kalau harapan itu tidak ada lagi, harapan itu telah mati, tidak bisa difungsikan. Apa yang mesti saya harapkan? Semua sudah mentok. Ayub merasa tidak ada lagi yang baik yang bakal terjadi dalam kehidupannya. Kalau harta benda hilang, Ayub mungkin masih bisa terima. Ya, saya masih bisa kerja lagi lah. Setelah ini saya akan bekerja keras dan saya akan mengembalikan harta yang hilang itu. Tetapi tubuhnya ini juga jadi lemah. Kesehatannya hilang. Sakit parah. Mau kerja apa? Tidak bisa. Harta hilang, kesehatan hilang, tidak mungkin mengembalikan harta itu. Oke lah, saya masih bertahan. Asal ada orang-orang di sekitar yang menguatkan aku, menopang aku dan mendukung aku untuk bangkit kembali. Nyatanya istrinya mengutukinya, teman-temannya menyalahkannya, menyudutkannya, menekannya, semua tidak ada yang baik terhadap Ayub. Apalagi yang mesti diharapkan? Harapan Ayub mati. Karena harapannya mati, sukacitanya pun mati. Mungkin kita bisa membayangkan berimajinasi hari-hari Ayub dipenuhi dengan tangisan, ratapan, bahkan ketika air mata ini sudah kering, wajahnya tetap tidak bisa tersenyum. Urat-uratnya semua sudah tegang kaku. Semua hanya bisa menekuk, tertunduk. Tidak ada lagi senyum dalam diri Ayub. Semuanya sepi, hampa, sukacitanya hilang. Pikiran-pikiran positifnya pun juga ikut mati. Semua yang dipikirkan adalah hanya soal hal-hal yang buruk. Paling buruk adalah kematian. Namun saudara, bersyukurnya masih ada satu hal yang belum mati dalam diri Ayub, sekalipun mungkin sekarang, bahasa saya sekarang, yaitu iman Ayub. Walaupun harapannya lelah, sukacitanya hilang, tapi iman Ayub ternyata masih ada sedikit kembang kempis, percaya enggak, berdoa, bergumul, bertanya, jawab dengan Tuhan. Sampai akhirnya dia mengatakan dalam ayat 14 ayat 14b, maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Saudara, walaupun Ayub mengalami beban pergumulan yang berat, tapi kemudian dia sampai pada satu pengharapan. Kalau aku masih diberi nafas hidup, kalau aku masih diberi kesempatan untuk melanjutkan hari-hariku, maka aku akan menaruh harap kepada Tuhan. Sampai nanti Tuhan tentukan aku selesai, hari terakhirku tiba, baru di situ aku akan mengalami kematian itu. Tapi selama masih ada umur, selama masih ada hari-hari ini, aku tidak akan mengharapkan kematian itu datang. Karena aku akan berharap kepada Tuhan, aku mau tetap mempercayakan diriku kepada Tuhan. Nah saudara, inilah iman yang sesungguhnya, iman yang sejati.
Iman bukan ketika kita berhasil mendapatkan apapun yang kita mintakan, apapun yang kita doakan. Iman bukan berarti ketika kita berhasil mengubah segala keadaan yang buruk menjadi baik. Iman bukan untuk membuat kita menjadi terlihat hebat di depan orang lain, terlihat saleh di hadapan banyak orang. Iman yang sejati adalah ketika kita berani untuk tetap percaya masih ada hari esok. Iman yang sesungguhnya adalah berani berjalan bersama dengan Tuhan, sekalipun rasanya jalan itu sudah buntu. Iman berarti percaya Tuhan menyediakan jalan keluarnya meskipun saya belum bisa melihatnya hari ini. Iman berarti percaya masih ada hal yang baik sekalipun kondisi rasanya belum juga berubah. Masalah masih tetap saja berbulan-bulan, bertahun-tahun lamanya. Tapi saya percaya tetap ada yang baik dalam semuanya itu. Karena Tuhan besertaku. Sepanjang sejarah orang Israel, sebanyak ayat-ayat yang ditulis di dalam firman Tuhan, Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada kita iman yang instan untuk mengabulkan semua yang kita minta. Semua tokoh-tokoh di dalam firman Tuhan dicatatkan bagaimana mereka mengalami pergumulan hidup yang luar biasa. Ada beban yang harus mereka jalani, tapi sampai akhirnya mereka bisa mengerti bagaimana mempercayakan hidup sesungguhnya kepada Tuhan. Ketika Abraham diutus oleh Tuhan keluar dari tanah kelahirannya untuk pergi ke negeri yang baru, Tuhan tidak beri peta kepada Abraham. Tuhan tidak memberikan petunjuk-petunjuk, nanti lewatnya sini, perjalananmu akan selama ini, dan seterusnya. Tuhan hanya akan mengatakan, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham dilatih untuk berjalan step by step, langkah demi langkah, ke sini, ke situ, ditunjukkan oleh Tuhan tahap demi tahap, tidak berborongan semua langsung dipaparkan di awal. Nah, di situ Abraham mulai belajar untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Musa ketika menghadapi laut keberau di depannya, laut yang begitu luas dan dalam, sementara di belakangnya tentara Mesir siap menghadap, tidak ada jalan keluar. Tapi di situ Musa belajar untuk berharap kepada Tuhan. Tuhan, mana jalannya? Dan Musa melihat bagaimana tangan Tuhan dengan luar biasa menolong. Yosua dan Kaleb ketika diperintahkan untuk mengintai tanah Kanaan bersama dengan 10 orang pengintai lainnya, semuanya membeberkan hal busuk. Dan memang kenyataannya orang Kanaan besar-besar, tapi bukan berarti itu kabar yang buruk. Yosua dan Kaleb mau tetap percaya Tuhan berikan kemenangan bagi orang Israel sesuai dengan yang dijanjikannya. Daniel, Sadrah, Meshach, Abednego menghadapi gua singa, perapian yang menyala-nyala. Pada saat mereka menghadapi itu, mereka belum tahu bahwa ada jalan keluar. Mereka belum tahu bagaimana solusinya atas persoalan itu. Tapi mereka percaya Tuhan menetapkan yang baik. Itulah iman, saudara. Oleh karena itu, ketika kita diajak untuk beriman, kita tidak bisa mengharapkan kematian sebagai solusi atau jalan keluar atas persoalan kita. Ketika masalah demi masalah bertubi-tubi datang kepada kita, atau satu tapi beratnya minta ampun, kematian bukan jalan keluar, karena kematian bukan akhir segala-galanya. Ketika kita mengharap kematian, bukan berarti persoalan itu selesai. Satu hal yang harus kita lakukan ketika persoalan itu datang, ketika beban hidup menjadi berat, yaitu tetap memandang kepada Tuhan yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Tetap memandang kepadanya, sehingga pengharapan kita bangkit. Kenapa? Karena Tuhan telah mati untuk kita. Kematian yang berharga adalah kematian Kristus. Kematian yang bukan akhir. Kematian yang bukan berarti kekalahan, kelemahan, ketidakmampuan Yesus membuktikan dirinya sebagai Mesias yang hebat. Tetapi kematian yang justru menunjukkan keberanian Yesus untuk berkorban. Keberaniannya untuk berperang mengalahkan maut. Keberaniannya untuk menyelamatkan sebanyak mungkin manusia yang ada di dalam dunia. Kematian yang berharga karena memberi kita jaminan hari esok. Keselamatan hidup yang kekal. Tanpa kematian Kristus, kita hanya seperti zombie, mayat hidup.
yang tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak punya harapan apa-apa, yang tidak berguna hidupnya selain menakut-nakuti banyak orang. Tapi karena Kristus sudah mati, kita yang hidup saat ini, hidup ini menjadi lebih bermakna. Kita tahu apa yang harus kita jalani dan harus kita kerjakan. Secara kematian Kristus menjadi bukti cinta kasih-Nya yang besar kepada umat manusia, termasuk kepada Anda dan saya. Ketika Dia ditolak oleh banyak orang, ketika Dia diadili dengan tidak adil, disiksa, diludahi, dicambuk, penderitaan yang bertubi-tubi ditujukan kepadanya. Toh Yesus tidak mundur dari tugasnya. Dia tetap maju, Dia tetap menuntaskan sampai di atas kayu salib. Itu bukti Dia mengasihi kita. Sekalipun banyak orang bertindak jahat terhadap Dia, kasih-Nya tidak pernah mati. Kalau begitu, apalagi saudara, kalau kita ini tidak meludahi Yesus, kalau kita tidak menghina Yesus, kita tidak menyiksa Yesus, melainkan kita berharap, berseru memanggil namanya. Tidakkah kasih-Nya itu akan lebih besar lagi ditujukan kepada kita? Orang-orang yang berlaku jahat, keras, busuk terhadap Yesus pun Tuhan tetap mampu mengucapkan kata-kata pengampunan dari mulutnya. Tuhan tetap menebus mereka, Tuhan tetap mengasihi mereka. Apalagi kalau dengan hati yang hancur kita datang di hadapannya memohon pertolongan belas kasih-Nya, masakan Dia tidak menolong kita? Kematian menjadi bukti cinta kasih Tuhan yang paling besar. Kematian menjadi jalan pengharapan bagi kita yang mulai lelah menghadapi kehidupan ini. Oleh karena itu saudara, jangan buru-buru menyerah, tapi juga jangan keraskan hati. Tetap menjalani hidup, tapi dengan kemarahan, kejengkelan, kekecewaan, kepedihan, kepahitan. Jangan mengeraskan hati kita dengan keangkuhan-keangkuhan, dengan perasaan-perasaan bahwa saya mampu untuk menghadapi semuanya ini. Ketika hati ini keras, saudara, iman kita justru mati karena kita tidak percaya dan berharap kepada Tuhan. Ketika kita mengeraskan hati, kita kehilangan kesempatan untuk menikmati kasih Allah. Di dalam bacaan Injil Matius pasal 27 ayat 62 sampai 66, imam-imam kepala, orang-orang Farisi tetap mengeraskan hatinya. Sekalipun mereka sudah melihat, menyaksikan sendiri kematian dan mendengar berita kebangkitan Yesus, mereka tetap tidak mau percaya. Bahkan kemudian mereka diliputi dengan ketakutan-ketakutan bahwa para muridnya ini akan memberitakan kabar bohong. Yesus itu bangkit seperti yang pernah diucapkannya selama Dia hidup. Maka mereka meminta kepada Pontius Pilatus untuk menjaga kubur Yesus baik-baik, dikasih banyak penjaga, supaya jangan ada muridnya yang mencuri mayat Yesus. Kekerasan hatinya membuat para murid dipenuhi dengan bayang-bayang ketakutan, lalu mencoba cari jalan keluar sendiri. Kalau ini begini, maka harus diginiin. Kalau nanti ada ini, maka caranya begini. Semuanya dipikirkan dengan cara pikirnya sendiri. Ini yang membuat orang seringkali stres, membuat orang kehilangan akal sehatnya, karena semua dipikirkan sendiri, berkecamuk di dalam otak pikirannya dan cari jalan keluar sendiri. Kalau ada masalah ini mestinya begini, kalau ada masalah begini mestinya begitu. Tidak ada manusia yang kuat, sudah capek, memori kita ini terbatas. Oleh karena itu ketika kita menghadapi pergumulan hidup, problema-problema kehidupan, jangan mengeraskan hati, tapi juga jangan putus asa. Pandanglah salib Kristus, berharaplah kepadanya. Apa yang menjadi beban kita saat ini, saudara? Jujur terhadap diri kita sendiri, jujur ungkapan di hadapan Tuhan. Tidak usah merasa sok kuat, tidak usah merasa sok kuat di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Akui saja kelemahan kita. Apa yang menjadi ketakutan kita akhir-akhir ini? Banyak orang melakukan demonstrasi karena mereka merasa terhimpit dengan keadaan. Mereka merasa tidak bisa bersaing lagi. Mungkin kita tidak ikut dalam demonstrasi itu, tetapi barangkali kita punya pergumulan yang sama. Ketakutan akan hari esok. Bagaimana istri, bagaimana anak-anak, bagaimana suamiku, bagaimana orang tua. Kalau saya tidak mampu bersaing, mati sudah. Maka mereka berjuang keras demo supaya aspirasinya didengar, supaya mereka bisa lebih leluasa di dalam melakukan pekerjaannya. Orang demonstrasi itu, saudara, bukan orang yang kuat,
sekalipun mereka bertindak anarkis, sekalipun mereka menunjukkan kehebatannya, tapi sebetulnya mereka sedang diliputi ketakutan yang mencekam. Mereka tidak punya harapan. Mereka tidak berani berdoa dan meminta kepada Tuhan. Maka mereka upayakan sekeras mungkin dengan kekuatannya sendiri supaya usahanya ini bisa berhasil. Kasihan bukan? Apa yang menjadi beban kita? Pekerjaan, ekonomi, studi, skripsi yang rasanya mentok, pelajaran-pelajaran yang kita tidak pernah mengerti, beban yang terlalu berat diberikan pada kita sampai hari-hari tidak bisa kita jalani dengan sukacita. Soal jodoh, bertahun-tahun lamanya berharap tapi rasanya harapannya kosong. Belum juga ada pendamping yang mengasihi kita, yang menemani hari-hari kita. Soal anak, berharap punya anak, bertahun-tahun tidak dikasih anak. Tapi yang sudah punya anak juga kecewa, anaknya ini nakal, susah diatur, tidak membanggakan. Apa yang menjadi beban kita, saudara? Datanglah kepada Tuhan, serahkanlah kepadanya, agar hidup ini kita jalani dengan tetap bermakna. Kalau orang putus asa, hidupnya tidak lagi berarti, tidak lagi bisa mengerjakan yang positif. Pikirannya buruk, tindakannya juga pasti buruk. Buatlah hidup ini tetap bermakna, jalanilah hari-hari ini dengan sukacita. Karena kita punya Tuhan yang telah mati, yang telah berkorban bagi kita. Tuhan yang bersedia untuk menunjukkan kasih-Nya yang besar bagi kita dan yang tidak pernah mengecewakan kita. Kalau hari ini kita diberi kesempatan merayakan, memperingati Jumat Agung, Jumat yang agung. Hari Jumat ini disebut agung karena pengharapan kita pun agung. Yesus Kristus yang telah mati dan yang kita tahu bangkit pada hari yang ketiga. Kematian yang membawa pengharapan besar, kematian yang mengandung cinta kasih yang besar. Maka kematian Kristus adalah kematian yang agung. Dan kematian Kristus ini membawa semangat dan sukacita bagi kita untuk terus melanjutkan hidup. Maukah kita menerima kasih-Nya yang besar dalam kehidupan kita? Tuhan memberkati. Amin.
Mari bangkit berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah dengan bangkit berdiri kita bersama dengan gereja di segala abad dan tempat mengaku iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Rasa syukur ini kita wujudkan dalam bentuk persembahan. Marilah kita mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan puji syukur karena Tuhan sudah memberkati kami, baik berkat jasmani, baik berkat rohani, baik berkat kesehatan, ataupun berkat-berkat yang lain yang sudah kami terima ya Bapa. Kami mengucapkan puji syukur. Pada saat ini ya Bapa, kami akan memberikan persembahan kami kepadamu ya Bapa. Berkatilah persembahan ini dan terimalah ya Bapa, sehingga persembahan ini boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami dan juga menjadi perluasan kerajaan di dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dia
untuk bangkit berdiri. Kita memasuki bagian sakramen perjamuan kudus. Tuhan besertamu. Marilah kita arahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Terpujilah Engkau ya Bapa yang begitu mengasihi kami ciptaan-Mu. Ketika umat-Mu berjalan di dalam kegelapan dan terbelenggu oleh dosa, Engkau tidak membiarkan kami binasa. Engkau mengutus nabi-nabi-Mu untuk berfirman kepada kami. Dan ketika telah genap saatnya, Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu untuk menebus kami di atas kayu salib. Mengenang perbuatan-Mu yang besar ini, maka kemuliaan-Mu kami agungkan bersama dengan para malaikat di surga dan seluruh orang percaya di tiap waktu dan tempat yang tak henti-hentinya menyanyi. Malam di mana Yesus diserahkan. Ia mengambil roti, lalu mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya, kemudian berkata kepada para murid, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dan sesudah makan, Kristus mengambil cawan, lalu mengatakan, "Cawan perjanjian baru ini telah dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan." Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, agar lewat perjamuan ini kami dipersatukan dengan Kristus dan saudara-saudara seiman, bersatu dalam pelayanan bagi seisi dunia, serta setia menantikan kedatangannya kembali. Melalui anak-Mu Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, kini dan selamanya. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Dan cawan minuman syukur ini
adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Terimalah. Amin.
dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan untuk keselamatan kita semua. Makanlah dengan bersyukur. Saudara ingat dan percaya juga bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan untuk keselamatan kita semua. Minumlah dengan syukur. Marilah. Kami yang tidak layak telah Engkau layakkan di dalam perjamuan kudus ini, mengenang akan kematian dan pengorbanan-Mu, serta dilayakkan untuk menikmati bagian roti dan anggur bersama dengan Engkau. Biarlah cinta kasih yang besar akan selalu tertanam di dalam hati kami, untuk kami tetap mampu berjuang di dalam kehidupan ini, untuk kami tetap dapat mempersembahkan yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kami tidak berjalan menurut ego kami sendiri, tapi kami benar-benar menundukkan diri kepada Engkau, sehingga seluruh hidup kami menjadi perwujudan rasa syukur atas kasih-Mu yang besar bagi kami sekalian. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu, dan lembutkanlah hati kami untuk tetap melakukan perintah-perintah-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kami puji dan kami agungkan, kepada-Mu lah kami serahkan doa syukur ini. Amin.
Berharaplah akan kasih-Nya yang besar, karena Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Yesus Kristus akan senantiasa membimbing, menyertai, menguatkan, dan menuntun kita dalam menghadapi seluruh gelora kehidupan, sampai nanti Tuhan tentukan waktunya tugas kita tuntas di dunia. Menjulang nyata atau seperti itu. saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan kemurahan Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa memberkati dan menyertai dalam seluruh langkah perjalanan hidup saudara sampai selama-lamanya.